terhadap kebaikan, lakukan 3 hal. Yang pertama adalah ilmunya dikebeki. Karena orang nggak mungkin kalau pengen melakukan kebaikan apa, kalau tidak tahu kebaikan yang sedang dilakukan tuh karena apa sih, kehebatannya apa, nggak tahu gitu. Maka orang yang bisa memungkinkan mempeng itu dalam kebaikan itu tahu yang dia akan mempeng ini, maka harus belajar, maka harus ngaji. Jadi nggak bisa kita ini udah apa namanya, udah insting manusia itu bawaannya malas pasti gitu, kelalenan gitu. Nah, bisa diobati, jangan mengandalkan diri sendiri itu, yaitu 3 andalan yang diberi Bapak Punten. Kalau pengen kebaikan itu, kebaikan nanti kalau tidak ada 3 ini repot gitu. Bisa jadi sering ada istilah, tahu janur gunung, tahu janur gunung, kadingaren. Ada yang lebih kotor lagi, anget-anget ayam gitu ya, ada yang apa tuh maksudnya? Angot-angotan gitu. Kebaikannya kalau tidak ada 3 hal itu suka angot-angotan kayak gitu. Kalau diam ya diam gitu, itu kira-kira kayak gitu. Nah, supaya istiqomah kebaikan nempel buat kita, usahakan yang 3 nih. 3 harus usahakan. Yang pertama adalah penuhi ilmu kita tentang kebaikan yang kita mau mempeng itu. Caranya gimana? Mau ngaji mangga, mau nanya mangga, yang punya kuota mau searching mangga gitu. Pokoknya harus tahu saja. Jadi karena kalau tidak ada ilmunya, kalau tidak ada pengetahuan tentang yang mau kita kebaikan lakukan itu, kecenderungannya malas gitu. Ngapain sih? Kira-kira kayak gitu. Apa sih gitu manfaatnya, kira-kira kayak gitu. Kalau orang masih banyak pertanyaan tentang kebaikan itu, ngapain sih repot-repot amat gitu, itu berarti kecenderungan malasnya akan timbul gitu. Yes. Sini. Yes. Udah. Oke, yang satu apa Bu? Caranya supaya kita itu cenderung istiqomah dalam kebaikan apa Bu? Ilmu. Berarti ilmu caranya gimana? Ya ngaji, ya takon, ya searching, silakan. Yang baca gitu. Jadi kalau ngaji beli, baca beli, takon beli gitu. Itu cenderung untuk kebaikannya susah. Oke, sudah yang pertama nih. Jadi ilmunya harus gitu. Kemudian yang kedua, datanglah kepada lingkungan yang kita memang bukti dengan kebaikan itu. Bahkan ada orang bisnis itu, kalau kita kepengen punya mobil, bergaul dengan orang yang punya mobil. Kalau kita kepengen punya rumah tingkat 10 gitu, maka sering-seringlah ngobrol dengan orang yang katanya gitu, ada bahasa gitu. Jadi nanti dilalahnya nyetrum. Nah, dalam hal kebaikan juga gitu tuh. Syaratnya harus memasuki lingkungan yang baik. Kalau dalam bahasa nabinya sih gaul dengan orang-orang soleh. Tetapi tentu tidak dalam hal kesolehan saja. Dalam hal apa saja, insya Allah nanti kitanya ketempelan gitu. Kalau bergaul dengan yang kita, ya contoh umpamanya gitu. Udah awal-awal tidak usah cepet-cepet masih terus gitu. Udah sering ngobrol aja sama orang-orang masih gitu. Mudah-mudahan walaupun awalnya main bola cuman gitu, udah biar walaupun awalnya cuma jongkok air karena ketiga, waduh, ada nih. Karena masih itu turun baju cuma. Udah biarkan aja gitu. Kalau sudah nempel ke masjid, nambah lama karena sudah ada di lingkungan masjid, insya Allah akan tempelan. Betul, metode untuk perubahan itu salah satu. Kalau di bukunya sih kalimatnya, metode untuk membangun kesadaran itu harus ngejerumus ke lingkungan kesadaran itu. Harus bergaul dengan kesadaran orang
Jadi nanti dilalanya ke gawat. Nah kebalikannya bapak pengen nakal, gaul aja sama orang nakal gitu, nakal betul. Kira-kira kayak gitu. Karena pergaulan itu loh, kalau dalam bahasa ilmu nafas at-tarbawiyah bi'ah namanya, bi'ah itu lingkungan. Lingkungan itu 70% mampu mempengaruhi orang. Lingkungan. Jadi kalau kita bergaul dengan lingkungan seperti apa, maka yakin itu dia akan ke bawah karena 70% akan berperan aktif kepada orang yang bergaul dengan lingkungan itu. Maka kalau kita sering berkumpul dengan orang-orang rajin sholat berjamaah, rajin ngaji, itu insya Allah kitanya ke bawah. Amin ya, mudah-mudahan. Kemudian yang kedua adalah ngejebur di lingkungan kebaikan. Nah yang terakhir, ini senjata pamungkas itu harus minta sama Gusti Allah. Ibu suka sabar apa suka ngeluh kalau dikasih ujian? Sabar iya, ngeluh iya. Ya bapak ngeluh berarti bisa. Nah, mintalah kepada Allah ketika kita mendapatkan ujian apa, ya Allah beri aku sabar. Kira-kira gitu. Kalimat mintanya minta sabarnya. Jadi jangan menyalahkan sesuatu yang menurut kita membangkitkan ketidaksabaran itu. Itu kan urusan orang lain. Udah yang dikelola diri sendiri aja. Ya contoh umpamanya kalau lingkungannya kayak gini gitu. Aduh, membawa ruwet ini gitu. Kira-kira kayak gitu. Tidak usah nyalakan itu gitu. Udah diri kita saja ya Allah. Mudah-mudahan diberi kesabaran. Mudah-mudahan dengan kondisi seperti itu saya bisa lebih baik gitu. Jadi ke diri aja, Itu insya Allah lebih enak gitu dan lebih gampang daripada ngatur orang kan. Sila kok jempol ya. Kayaknya jadinya kesel gitu. Udah selain ngedoain mudah-mudahan menambah dapat hidayah, kitanya terutama sih ya Allah mudah-mudahan saya bisa menghadapi yang model seperti ini dan dianya mudah-mudahan dikasih hidayah. Itu cara. Udah Bu, tiga aja. Kalau ingin punya sanggup punya pengawal amal baik, maka penuhi 3 hal. Yang pertama tadi apa? Ilmunya, ilmu kebaikan itu. Yang kedua, ilmu itu apa maksudnya? Ya tata cara melakukan kebaikan itu, kemudian keistimewaan melakukan kebaikan itu. Contoh ini, sholat umpamanya, kebaikan kan? Gitu. Maksudnya ilmu apa? Ilmu sholatnya. Keistimewaan sholat itu seperti apa? Sholat yang terbaik itu seperti apa? Kalau sholatnya di Masjidil Haram, pahalanya seperti apa gitu. Itu harus tahu tuh, sehingga termotivasi bukan sekedar pengen sholat saja, tetapi pengen sholatnya di ngarep Ka'bah. Kita kayak gitu. Amin ya. Mudah-mudahan tahun 2025 apa 2024?